market struktur. Nah, ini rally base drop, drop base rally, drop base drop, sama rally base rally. Bapak Ibu perlu yang namanya paham yang trading patterns. Ya. Ini ilmu sederhana sekali ya Bapak Ibu. Bahkan eh, banyak klien saya ya, oh ternyata Cak Tony membuka kabut yang selama ini menutup mata saya ya. Ternyata ilmunya tuh selama ini tuh ada di depan saya. Ternyata ilmunya cuman gini doang. Ya, orang lain apa orang lain ngajar ya, jual luda jutaan, ternyata ilmunya cuman gini doang. Ya, ya. Dan benar ya Bapak Ibu ya, cuman dengan trading patterns dan paham supply and demand, dua ini kombinasikan, itu Bapak Ibu itu udah bisa cuan konsisten dan tahu kapan harga mau naik ya, ke berapa, kapan, itu insya Allah bisa. Ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Nah, candlestick. Nah, pertama, Bapak Ibu perlu ini ya, hafalin ya. Nggak usah dihafalin pakai kayak anak sekolah gitu, enggak ya. Ini perlu difahami aja. Ya, candlestick patterns. Nah, ini perlunya memahami ini yaitu kenapa? Karena tanda di pattern ini itu menjadi indikator kita untuk entry atau exit. Nah, seperti itu. Jadi kita entry exitnya nggak pakai indikator kayak orang-orang pada umumnya ya, kayak CCI, MACD, atau ya awan-awan Kinton itu ya. Nah, kita hanya pakai yang namanya pattern ya. Selama harganya itu membentuk pattern ini, pattern bullish ya kita masuk karena dia mau bullish. Kalau udah mulai reversal mau turun ya kita keluar karena udah mau turun, gitu aja, simpel ya. Nah, turunnya kemana? Naiknya ke berapa? Nah, itu di situ kita kembali ke supply and demand tadi. Nah, paham ya? Nah, untuk candlestick patterns ini kita masuknya ya, kita hafalinnya yang bullish saja. Karena kita cari cuannya di saham yang bullish. Ya, seperti Hammer, ya, bullish engulfing. Nah, ini yang candlesticknya aja ya, inverted hammer dan lain sebagainya ya. Ini Bapak Ibu udah tahu pastinya ya. Nah, kemudian yang advance-nya lagi, Bapak Ibu perlu paham atau hafalin trading patterns. Ya. Yang pertama pola-pola reversal, ya, kemudian pola-pola continuation. Nah, continuation-nya hilang ya, ini dimakan tikus nih ya. Nah, trading patterns reversal itu seperti head and shoulders, double top. Nah, ini untuk yang reversal ke turun ya atau short ya. Ini untuk forex biasanya. Berhubung kita di Indonesia hanya bisa ngebull, hanya bisa cuan dari saham yang long position atau saham yang naik, kita pakai bearish reversal pattern. Itu pattern reversal dari kondisi bearish. Awalnya bearish, kemudian dia naik. Nah, seperti inverted head and shoulders, double bottom, dan ascending triangle. Nah, paham ya? Oh, screen-nya berubah enggak? Berubah ya? Oh, enggak, saya nggak tahu, saya jarang lihat tapi ya buat dulu saja, buat sebelumnya buat dulu saja. Karena apa? Sebelumnya ya, lihat tetap 10, ya, tetap 10 langsung. Itu saya katakan diri, ya, kalian saya itu, ya, kaki tangan dan semua, semua tahu gimana. Ya, sekarang Anda pakai Anda beli pakai SL, Anda beli pakai CC, ya, ya kan?
dia dilamar, ya, dia pinjam atau dia kirim saham ke XL. Nah, Bapak itu nggak tahu nih, ya, besok XL-nya guyur, besoknya XL-nya guyur, JJ-nya nggak guyur. Nah, di situ udah nggak kelihatan itu bandarnya keluar. Jadi Blocksum itu nggak bisa mendeteksi atau nggak bisa kita pakai Blocksum buat ini saham mau naik apa enggak gitu, nggak bisa. Nah, satu-satunya cara ya menurut saya ya ini ya satu-satunya cara yang bisa kita kita pakai untuk menentukan saham itu naik atau mau naik atau enggak itu ya pakai dua tadi, patterns-nya bullish ya sama supply and demand. Nah, seperti itu. Supply and demand maksudnya ya dia breakout patterns dari area base, dia breakout. Nah, berarti mau naik itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung praktek aja. Tadi ada yang nanya cara menentukan supply and demand gimana gitu. Bentar. Hmm. Nah, ini nanti di kelas selanjutnya akan kita perjelas lagi ya. Nah, ini contohnya kita menentukan area supply dan demand. Ya. Area supply itu area di mana harga tersebut itu banyak trader nyangkut. Berat, banyak trader punya barang. Ya. Di sana ada trader yang mau jualan. Nah, itu berarti area supply. Nah, kalau area demand itu di mana harga sebelumnya di harga tersebut si big money masuk. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di layar. Nah, sebelah kanan ini di area ini ya harga mantul ya. Misalnya bulan lalu atau tahun lalu atau 2 bulan 3 bulan lalu di harga 1.000 ini ya di harga 1.000 ini harganya mantul. Nah, di sini ada pembelian nih. Sebenarnya harga mantul, candlestick mantul itu penyebabnya apa sih? Ya, penyebabnya satu, ada yang beli. Ya, ada yang beli lebih banyak dari yang jual, akhirnya harganya naik. Simpel, ya. Kenapa sih harganya naik? Ya karena banyak yang beli. Kekuatan yang beli lebih banyak dari yang jual, makanya itu naik. Nah, titik balik dari kenaikan itu namanya demand zone. Nah, kemudian dia hukum supply and demand itu seperti ini. Harga itu akan bergerak ke mana ada area base. Base itu maksudnya ya harga nggak kemana-mana, di situ-situ aja selama beberapa waktu. Nah, di sini kalau di contoh ini ya di bawah ini namanya base ya beberapa candlestick yang menumpuk di harga yang sama ya ingat saya ulangi beberapa candlestick yang menumpuk di area yang sama di harga yang sama itu menjadi base. Nah, ketika harganya itu menjadi pantulan untuk naik berarti itu namanya demand ya. Setelah naik, harga akan masuk kalau kalau metode lain namanya resisten ya. Kalau resisten itu angka angka satu angka. Tapi kalau supply itu area di mana di situ banyak yang mau jualan. Ya karena apa? Kita tarik ke belakang ya di area sini banyak yang nyangkut ya belum belum jualan sudah turun kemudian mereka nggak cegah untuk cut loss ya sayang sahamnya
makin turun makin sayang, ya dibuang sayang, dilihat mengenaskan ya. Jadi mereka nyangkut di sini, jadi namanya supplier atau orang atau trader yang siap untuk menyuplai barang ketika harganya masuk di harga average mereka. Itu namanya supply zone. Nah, setelah harga naik ke area supply zone, nah mereka-mereka yang dulunya mau jualan akhirnya bisa jualan. Makanya di sini langsung terjadi pertarungan antara pasukan pembeli yang punya barang, yang mau beli barang sama yang punya barang. Nah, ketika di sini si pembeli kalah karena di sini ada supply, udah area yang area buat jualan, ya mereka langsung harganya langsung berhenti di sini. Nah, karena harganya berhenti, berarti di situ namanya base, ya base, ya halte ya. Kalau misalnya saya biasanya stasiun kereta atau halte halte harga. Di sini harga berhenti. Nah, kemudian setelah harga berhenti, dia biasanya akan kalau breakdown, kalau turun ya menuju ke demand zone-nya lagi. Seperti itu aja terusnya. Jadi tag naik turun, naik turun, naik turun gitu aja. Ya. Nah, Cak, gimana tak cara kita tahu harganya itu mau naik atau mau turun? Ya nanti takutnya waktu di area supply ya harganya kalau misalnya area supply langsung tapi habis itu naik lagi gimana, Cak? Nah, itulah yang namanya tadi ada yang namanya RBR yaitu rally base rally. Nah, bagaimana cara deteksinya? Cara deteksinya simpel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu tadi itu tadi. Mana tadi? Ini ya. Waduh yang continuation benar. Continuation. Nah, ini pakai yang namanya pattern ya Bapak Ibu. Jadi kalau waktu ngebase ya, kemudian dia membuat bull pennant atau bull flag atau bull channel atau apa ascending triangle, ya, symmetrical ascending triangle ini ya seperti ini. Kalau patternnya bullishnya kelihatan dan dia breakout, ya itu yang namanya dia mau naik. Gitu. Ya. Jadi tahunya dari situ ya. Paham ya? Saya ulangi. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham market struktur ini, supply and demand-nya di mana. Kemudian timing masuknya, ya, timing masuknya itu pakai eh, kalau bisa itu area demand. Ya. Tapi kalau misalnya harga sudah naik nih, dia lagi di area supply. Nah, timing masuknya dilihat patternnya. Patternnya yang terjadi itu dia mau ngedrop atau mau rally. Nah, kita kasih contoh aja ya. Nah, seperti ini apa ya yang gampang deh. Apa ya MTEK jangan gorengan ya kalau gorengan bisa anomali ya. Nah, saya pakai yang non gorengan saja. Nah, seperti ini ya. Ini yang namanya MTEK, dia ini kan lagi di supply mayor nih. Nah, seperti ini. Dia waktu itu lagi di supply mayor nih. Waktu kemarin tuh. Kenapa supply mayor? Karena sebelumnya saat di harga 600 itu selalu dia nggak kuat naik. Ya. Di atas 600 itu selalu nggak kuat naik. Nah, awal tahun ini dia 3 kali ya di harga 600-an tapi nggak kuat naik. Habis naik ke area di atas 600 dia langsung dibanting. Ya, 3 kali ya. Satu, ya, dua, tiga. Ya, karena nah mendeteksi area supply itu gampang. Itu kita lihat, kita cari angka angka bulatnya aja. Ya ini misalnya 600, 620, 650. Nah, tapi kalau melihat strukturnya, ya kalau melihat kebiasaannya, itu
di atas 600 dia selalu turun, ya nggak kuat naik. Ada yang jualan kayak atau ada yang mau beli tiba-tiba ngilang, ya market makernya tiba-tiba ngilang, ninggalin, akhirnya harga turun atau apapun itu, ya yang jelas harganya turun kalau naik ke atas 600. Nah, kemudian di bulan Juli kemarin dia masuk nih di area supply mayor juga, area supply dia masuk lagi di 600 lagi nih. Nah, saat di 600 ini ya diperhatikan Bapak Ibu, diperhatikan lagi apakah dia mau lanjut naik atau turun. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa ada pattern apa di sini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada pattern yang namanya bull bullpenan ya. Kelihatan ya, dia bullpenan ya seperti ini ya. Nah, saat dia breakout dari bullpenannya ini ya, Bapak Ibu, nah disitulah dia mau naik ya. Cara ini, metode ini sama di semua saham ya, di semua saham baik blue chip, gorengan maupun second liner ya, maupun di segala time frame, baik mingguan, daily, atau intraday. Semuanya bisa pakai cara ini dan it's work ya. Nggak perlu tahu, bahkan kode broker ditutup pun itu saya nggak masalah ya. Waktu itu para pengguna Broksum langsung talang kabut ya, kebakaran jenggot, nggak bisa nebak-nebak lagi. Nah, kalau ke saya ya ngapain takut, saya nggak pakai Broksum ya, saya cuma pakai gini-gini aja dan nggak perlu yang namanya tarik garis ya Bapak Ibu ya, ini nggak perlu semua ini sebenarnya, ini cuman saya tarik-tarik garis gini cuman pas kelas saja ya, pas eh, edukasi saja. Nah, ini kita lihat naked chart aja dan nampak ya. Ini naik, kemudian dia turun, turunnya nggak sampai turun banget, kemudian dia membentuk pattern penan seperti ini, ya naik terus segitiga mengerucut, saat mengerucut dia breakout. Nah, Bapak Ibu bisa entry-nya di sini. Nah, di sini nih, ini kan dia breakout dari kotak ini ya, dia breakout dari patternnya penanya ini. Bapak Ibu bisa entry di breakout ini juga boleh ya. Saat breakout ini langsung entry juga boleh. Kalau misalnya mau buy on breakout atau mungkin setelah naik, setelah breakout baru masuk, ya nggak apa-apa. Yang jelas harus siap resikonya juga ya. Buy on breakout. Nah, ini yang suka buy on breakout nggak apa-apa. Karena memang dia sudah mau lanjut naik. Ya. Makanya biasanya kalau di grup, kalau saya ada lihat, oh itu break, ya udah beli aja, dia breakout. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya setelah breakout, besoknya dia breakdown lagi, seperti ini. Ya, siap-siap ya stop loss dulu gitu ya. Jadi berarti dia false breakout misalnya seperti ini. Misalnya besoknya dia ada candle seperti ini, dia nggak lanjut naik ya, jangan diterusin ya, harus langsung langsung cut gitu ya. Itu ya, ini contohnya ya. Contohnya pemakaian supply and demand dan contoh dari penerapan trading patterns. Nah, sama halnya dengan ini kan yang bull continue ya, sama halnya dengan yang bull penan, bull reversal. Nah, seperti ini yang reversal juga ada di sini. Ini reversal ini. Nah, hasilnya dia ada double bottom ya. Yang bottom pertama ya, kemudian bottom kedua di sini. Ini ada double bottom. Contoh di saham lain, jangan saham gorengan ya, cuan apa itu sebenarnya ada ya, polanya kelihatan di sini ya. Kalau saham cuan seperti ini ya kelihatan. Dia naik terus juga polanya nampak ya, dia naik-naik terus. Kalau waktu sideway ya sideway nggak kemana-mana. Tapi selama dia nggak breakdown, ya aman-aman aja. Ya buktinya dia aman-aman aja ya.
seperti coba ini INKP ya. Ini kemarin udah saya jadiin SP di grup premium ya, tapi yang di grup follow trade belum ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Di grup Winrider Priority kita udah masuk di 6.000 di sini ya, di breakout ini di 6.200-an, 6.400-an di sini. Ya, karena apa ya? Karena di sini kelihatan ini ada pattern pembalikan arah ya. Ini kan naik turun ya, turun. Nah, seperti ini kelihatan ya. Udah udah nampak ya. Dia mau nah seperti ini. Jadi naik turun tapi saat dia turun penurunannya tidak lebih rendah dari penurunan sebelumnya. Nah, saat kita mendapati pattern seperti ini, nah itu kita bisa entry di sini ya. Nah, di sini ya. Iya, inverted head and shoulder. Benar. Nah, seperti itu. Nah, ini di channel priority saya sudah masuk SP tapi di follow trade ketinggalan ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena waktu itu nggak sempet posting kok udah naik duluan ya wes. Saya bilang aja INKP gitu dong, tapi plannya belum saya update. Nah, seperti ini ya. Ini contoh untuk penerapan patternnya head and inverted head and shoulder. Ya. Tanpa ada garis-garis ini pun harusnya kita udah bisa ngelihat. Nah, waktu seperti ini, ya, waktu seperti ini nih. Nah, ini ada candle yang sebelah kanan ini, Bapak Ibu kelihatan ya. Candle sebelah kanan ini nggak usah lihat volume ya Bapak Ibu ya. Volume nomor sekian ya, itu indikator tambahan aja. Lihat pergerakan harga seperti ini, dia udah breakout dari pattern ini loh Ibu. Nah, ini kan ada pola bull ya, kemudian penan. Nah, ini penan. Nah, ini penan ya, bull penan kecil ya. Bull penan kecilnya kelihatan di sini. Dia breakout, ya, dia breakout seperti ini. Nah, kemudian setelah breakout, ya misalnya Bapak Ibu belum entry saat di 5.700 ini, lagi asik di saham lain. Nah, saat breakout ini kan kita, waduh, udah terbang nih, gitu kan? Waduh, udah terbang nih. Nah, kita amati lagi. Saat dia terbang ini kan membentuk pola RB ya, rally, ya, ini kan rally, satu candle kita anggap rally ya, maksudnya candle bullish. Nah, kemudian dia nge-base itu, ya, seperti yang saya bilang tadi, harga tidak kemana-mana selama beberapa waktu. Kalau kita target dia ya mungkin satu dua hari atau 3 hari atau lebih ya, ya. Minimal 48 lah. Ini lagi mungkin jadi base. Nah, sekarang ada rally lagi atau drop. Yang itu kan cuma dua. Ya, rally, base. Nah, pilihannya antara drop atau rally. Nah, itu kan. Nah, pilihannya seperti ini ya. Nah, ada dua pilihan seperti ini. Yang kedua kita kasih warna merah. Nah, ini ya. Pilihannya ada dua, antara dia mau rally atau base. Nah, kita kasih rally, ini drop. Nah, saat kita mendeteksi, kita melihatnya di sini Bapak Ibu. Ini kan harga, pergerakan harga intraday-nya di sini ada pantulan nih. Di 6.000 ada pantulan. Saat intraday 6.000 ada pantulan, berarti ada potensi dia membentuk pattern rally, base rally, bukan base drop, karena dia sudah nggak ngedrop lagi, dia ada candle pantulan. Nah, disitulah kita bisa memutuskan untuk entry. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini entry-nya.
Nah, ini entry-nya di sini. Entry karena dia sudah membentuk pola rally base rally ya, atau mungkin ini pola scallop ya, naik turun naik lagi, atau pola bull penan juga bisa, bull flag juga bisa, seperti itu ya. Nah, ini pola ini terus bisa diikutin sampai naik ya. Kalau misalnya swing ya seperti itu. Kalau misalnya nih sampai sini Bapak Ibu mau masuk nih, harganya udah 7.000 nih, Cak. Boleh masuk nggak? Nah, kita kita lihat lagi apakah polanya masih berlanjut ya. Ya naik ya, naik. Nah, ganti nah, ganti warnanya jadi biru aja ya. Nah, biar kelihatan. Naik. Kemudian apakah dia turun lagi? Nah, naik lagi. Nah, saat dia ngebase, di sini kan dia ngebase lagi nih Bapak Ibu. Dia ngebase, naik turun gini ya beberapa hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa amati. Nah, sudah 7.400 nih Kak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa entry. Karena apa? Karena di sini ada pola yang namanya bull penan lagi. Nah, tapi bull penan kedua ini harus hati-hati karena memang resikonya lebih besar ya. Tapi resiko itu bisa Bapak Ibu batasi sendiri ya. Batasinya di mana? Ya di area supportnya sini. Support resisten kita pakai untuk membatasi resiko. Nah, sini. Supportnya kalau dia breakdown ke bawah atau mentok-mentok ke 7.000 lah, itu berarti pattern bullishnya sudah rusak. Saat pattern bullishnya sudah rusak, ya berarti trennya kemungkinan sudah mau selesai. Itu. Nah, biar kita bisa lebih jauh memandangnya, kita bisa zoom out dulu. Seret, gitu kan. Zoom out. Kita pakai candle weekly dulu. Nah, di sini kelihatan di mana area supply-nya. Area supply-nya INKP ada di sini. Sini kan ada base ya. Di sini ada base, ada base. Nah, di sini ini area supply, ini area supply, supply swing. Nah, di sini kemarin juga ini merupakan demand sebelumnya. Nah, demand sebelumnya dan di sini dia breakout ya. Nah, di area sini. Makanya ini dia ada merah lagi nih karena tertahan karena dia udah mulai masuk area supply. Nah, di sini kan ada area supply lagi nih. Ini ada tumpuk-tumpukan para apa pejuang FOMO ya. Para pejuang FOMO, para pejuang breakout ternyata gagal breakout. Di sini mereka nyangkut nih. Nah, ini jadi supplier di sini ya. Jadi supplier. Nah, di sini ada supply. Nah, di sini ada supply mayornya ya. Nah, di atasnya lagi ada lagi ya yang lebih mabok lagi ya di sini di area 11.000. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih gratis ya Bapak Ibu, ilmu ini kalau di luar berbayar ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kasih gratis saja biar Bapak Ibu tambah pinter ya. Gampang cuannya ya. Yang udah makan SP-nya Cak juga biar tahu nanti arahnya kemana, tahu kapan belinya, kapan jualnya. Kalau naik udah cuan dan dijual. Jangan kayak tadi ya, jam udah naik, nggak dijual, kemudian turun, tanya, Cak ini cut loss apa gimana? Ya gimana loh? Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Udah cukup ya, ini contohnya ya. Nah, paham kan? Jadi seperti ini ya. Ya, setup in summary. Seperti ini ya. Demand yang lagi di area demand itu DBR sama RBR. Drop, base rally, DBR, RBR ya.